puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada pagi menjelang siang hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah dan yang menciptakan kita dan yang memberikan kita kesempatan untuk menikmati betapa indahnya suasana Yotogori yang mulai menjelang musim semi. Berarti nyaman ya. Kalau Jogja itu sebenarnya Yogyakarta berarti nyaman. Kalau Yotogori semi tetap nyaman. Sekalian, lupa pula kita sampaikan sholawat dan salam kepada junjungan kita, suradan kita, Rasulullah, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua akan menjadi umat beliau hingga yaumil akhir. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian dirahmati Allah, ini saya mendapat amanah dari Mas Aziz. Ini soulmate saya. Jadi teman kami di Jogja dan sekarang menjadi teman kita, saya juga Bapak sekalian di Yotogori. Nah, berbahagia sekali pada pagi hari saya sempat bersilaturahmi pada Bapak sekalian untuk menyampaikan kultum. Nah, mestinya yang duduk di sini banyak ustadz di sini. Ada Ustadz Ibra, mungkin Atuk sama Nyai, atau mungkin ada Sani, semua ustadz di sini. Kalau Mas Aziz ustadz di UGM ya Mas Aziz ya, ustadz teknik kimia, engineering. Sudah semua ada ustadz di sini. Nah, hanyalah tugas saya menyampaikan amanah pada pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, topik yang saya bawakan pada pagi siang hari ini adalah, ini saya renungkan gitu, tiba-tiba saya bangun ya, setelah beberapa waktu saya renungkan, kelihatannya inilah mungkin yang paling tepat untuk kesempatan kali ini ya. Ini memenuhi amanah Allah dengan sepenuh hati. Nah, mengapa saya pilih memenuhi amanah Allah? Ini ada kata-kata amanah Allah ya. Karena mungkin kita yang baru pertama kali diberi kesempatan Allah untuk menerimanya adalah saat kita mempunyai anak. Anak itu kalau saya lihat adalah sebagai sebuah amanah Allah. Namanya amanah Allah ya, tentu amanah banyak sekali ya. Salah satunya adalah kita diberi kesempatan oleh Allah. Karena tidak setiap orang ya, yang diciptakan Allah itu diberi kesempatan untuk menerima amanah ini. Banyak orang yang sudah nikah bertahun-tahun ya, insya Allah itu, tapi belum juga dikaruniai oleh amanah berupa anak. Bahkan ada orang yang belum bertahun-tahun ya, sampai menjelang hayatnya pun belum dikaruniai calon untuk mendapat amanah. Masya Allah, jadi kita yang calon aja belum ya, Mas Teguh. Mas Teguh lagi. Belum ada calon ya. Jadi jangankan di amanah ya, tetapi diberi calon pun juga belum. Tapi alhamdulillah ya, bagi Mas Aziz dan keluarga ya, non jauh di sana dari Indonesia datang ke Yotogori ya. Saya ingat Mas Aziz pada datang ke sini itu beliau masih belum punya calon mungkin ya Mas Aziz ya. Mau ketemu dulu, kemudian setelah Jogja tiba-tiba saya datang ke sini kembali sudah ada calon, dan alhamdulillah juga saya diberi kesempatan Allah untuk melihat hasil karya Mas Aziz. Jadi ada anak yang tiba lahir ya, mudah-mudahan jadi amanah Allah. Selanjutnya ada kata-kata terakhir yang menurut kita ada sesuatu yang mestinya kita coba renungkan, yaitu dengan sepenuh hati. Kata-kata sepenuh hati itu adalah kata-kata yang ya Masya Allah ya, benar-benar namanya amanah ya. Kalau kita diberi sesuatu amanah, kalau kita lakukan dengan asal-asalan ya, tanpa dengan hati ya, tentunya hasilnya juga asal-asalan. Saya kira waktu Mas Aziz, saya ingat kalau Mas Aziz waktu nikah dulu itu kan, tentunya waktu mengijab kabul itu kan dengan perasaan yang benar-benar dedek gitu. Saya juga waktu itu kabul itu nikah wa tasbijaha li nafsi bi khail. Jadi rasanya itu begitu juga kalau kita punya anak, tentunya kita jangan lupa waktu kita nikah dulu itu kita sudah berjanji ya. Berjanji bahwa nanti setelah kami punya keluarga, punya anak, itulah tanggung jawab kami yang harus saya tindak lanjuti amanah daripada Allah. Dan usah ini kalau bagi bapak ibu sudah lama menikah, mungkin aku sama Nyai terus kalau pada pagi hari saya juga memberikan semacam kultum lah, mudah-mudahan ini juga memberikan bagi saya. Tapi Mas Aziz waktu itu akan dengar bahwa tentu bapak sekali masih berat, juga bapak sekalian yang sudah pernah nikah, rasanya ada sesuatu yang mungkin kita perlu ingatkan janji kita pada saat kita menikah. Begitu juga janji itu akan berulang saat kita mempunyai anak, atau jauh sebelum kita mempunyai anak.
Ya, tentunya kita ingat bahwa semua itu tidak lain adalah merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu ini adalah sebuah kita dapat amanah dari Allah, kita juga ingat ya bahwa begitu kita mendapatkan amanah dari Allah berupa anak manusia hasil karya kita tentu ingat bahwa jangan kita hanya senang waktu membuatnya ya, tapi kita juga harus memikirkan begitu amanah itu hadir, kita juga harus memulainya. Maka kata-kata Rasulullah SAW mengingatkan kita ya. Jadi awalilah bayi-bayi ini dengan kalimat la ilaha illallah. Nah begitu juga waktu kita akhiri, kita juga ingat kata-kata la ilaha illallah. Ini kata-kata yang sangat-sangat simpel sekali. Ya, saya kira semua ada di sini pasti sangat gampang. Dalam kondisi normal kita mengucapkan la ilaha illallah. Tapi masya Allah banyak begitu mau diambil ajal ya orang tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan waktu pernah saya ke rumah sakit itu ke ICU, setelah orang itu kemudian dibius setelah mulai operasi, bukan operasi besar, mungkin operasi yang lain begitu. Nah begitu dia menjelang mau sadar, itu kan sakit sekali kalau kita habis dioperasi, ada luka, kemudian setelah dibius kita sadar, kita sakit sekali. Nah kadang-kadang kata yang terucap oleh orang-orang ternyata berbeda-beda. Ya. Ada mengucapkan, masya Allah kata-kata yang jorok begitu. Pokoknya apa yang diingat yang sehari-hari dia lakukan itu terucapkan. Nah, kalau kita nggak latih ucapan itu sejak kita lahir, mungkin ya kita dengarkan la ilaha illallah itu, kita ucapkan kata-kata yang bermacam-macam itu. Saya ingat kalau kita coba di ICU itu, habis orang kecelakaan, kemudian dioperasi, kemudian dia mau sadar itu, kata-katanya macam-macam. Ada kata-kata setan itu, ada kata iblis, ada kata macam-macam yang mengungkapkan itu. Karena kita nggak terbiasa menggunakan kata-kata itu. Even waktu kita dilahirkan. Maka tugas kita sebagai orang tua atau calon orang tua, ya kita sudah punya cucu Bapak Ibu sekalian. Ya selalulah kita ingatkan untuk senantiasa melafazkan la ilaha illallah. Mudah diucapkan tetapi kita harus latih terus-menerus. Karena iman kita kadang-kadang naik, kadang-kadang kita juga turun. Selanjutnya apa kata Rasulullah juga? Ini saat Rasul waktu bayi itu lahir setelah kecil. Suatu saat Rasulullah ditanya ya kepada Ibnu Abbas waktu kecil ya, bukan waktu gede ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai anakku, sesungguhnya aku akan mengajarkanmu beberapa kata ini sebagai nasihat buatmu. Jadi ungkapan Rasulullah kepada Ibnu Abbas waktu beliau masih kecil. Jagalah hak Allah, niscaya pasti Allah akan menjagamu. Kemudian jagalah dirimu dari perbuatan dosa terhadap Allah, niscaya Allah akan berada di hadapanmu. Nah, apabila engkau mengingat sesuatu, mintalah kepada Allah. Dan apabila engkau mengingat pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Dan kemudian dilanjutkan, ketahuilah apabila seluruh umat manusia berkumpul untuk memberi manfaat kepadamu, mereka tidak akan mampu melakukannya kecuali dengan apa yang Allah tuliskan di dalam takdirnya. Juga sebaliknya, apabila mereka berkumpul untuk mencelakai dirimu, maka itu tidak akan mampu mencelakaimu tanpa izin daripada Allah atau kehendak Allah. Karena itu telah diangkat dan lembar tanda telah kering. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Bahwa semua ini adalah sebuah pendidikan tauhid sejak kita dilahirkan. Sejak kita dilahirkan, kemudian kita agak lebih gede gitu, sudah mulai bisa berpikir. Ini anak itu sudah mulai berpikir. Tapi kalau anak masih lahir kan belum bisa kan? Kita harus bimbing dengan mengucapkan la ilaha illallah. Tapi begitu sudah mulai agak gede, sudah mulai bisa berpikir, maka kemudian di pendidikan Rasulullah kepada kita semua. Itu kita serahkan semuanya kepada Allah. Artinya tauhid itu kita mulai sejak kita lahir, kemudian kita juga terus-menerus sampai kita wafat. Jadi di sequensinya. Jadi kita lahir, kemudian kita sudah menginjak kepada berakal, kemudian Rasulullah memberikan sebuah nasihat kepada kita semua, dalam hal ini kepada si Ibnu Abbas. Menarik sekali dari kalau kita lihat dari kata-kata ini, jadi kita meletakkan semuanya, letakkan semua urusan kita, letakkan hidup kita itu kepada Allah semata, jangan kepada yang lain. Walaupun kita kalau sakit itu ke dokter, ya, kalau kita melahirkan, walaupun masalahnya ini istrinya adalah dokter, tidak mungkin melahirkan sendiri, ya, ini masih butuh orang lain, ya. Atau mungkin kita juga sudah hebat, apa ya, dengan dokter di tangan kita, masalah jamur, tetap juga harus makan tempe, gitu. Walaupun tempe itu bukan jamur juga, tapi kita harus juga harus berpikir bahwa kita tetap meletakkan segalanya kepada pencipta kita yang menjadikan kita ada di dunia ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ya, teman-teman juga yang dirahmati Allah. Setelah kemudian kita mendapat amanah Allah, ya, sudah merupakan konsekuensi ekologis, ya. Kita harus mempunyai sebuah kewajiban, ya.
Kalau kita masuk di Chalmers atau